Rumah Juang Jokowi itu berkumpul beberapa kelompok relawan-relawan yang mendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang. Oke, apakah itu faktor penyebab sehingga Sylvester ini benar-benar kebal? Ya, kalau Temu lagi di Hot Room, dua ahli hukum, Dr. Asmi dan juga tadi Pak Jasman Panjaitan, mantan jaksa senior, telah mengatakan bahwa itu salah, tidak mengeksekusi Sylvester. Sekarang kita tanya dulu kepada Pak Andi Aswan yang adalah sama-sama soulmate pendukung, soulmate Merah Putih yang adalah pendukung Jokowi, begitu ya? ya, jadi saya meluruskan dulu Bang Hotman. Ya. Kalau Bung Sylvester itu adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Merah Putih yaitu pendukung Jokowi. Jadi ya, pendukung Jokowi itu ada kelompok relawan. Oke. Ya. Kalau saya dari Jokowi Mania. Jokowi Mania. Ya, dan juga sebagai Rumah Juang Jokowi. Rumah Jual Jokowi. Rumah Juang Jokowi itu berkumpul beberapa kelompok relawan-relawan yang mendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang. Oke, apakah itu faktor penyebab sehingga Sylvester ini benar-benar kebal? Ya, kalau kita bicara kebal ya tidak ada orang yang kebal di mata hukum. Ya. Pasti Bang Hotman walaupun 6 juga. tahun sudah ya. Ya, coba saya cerita dulu Bang Hotman ya. Saya cerita dulu yang kasus dikatakan Bung Azmi tadi yang di bulan Maret ya. Jadi Sylvester itu bukan sengaja untuk datang ke sana berorasi. Beliau itu diminta sama teman-teman di sana yang berorasi itu untuk mengirimkan bantuan makanan. Ya, meminta kepada Bung Sylvester. Ini yang dia ceritakan kepada saya. Kemudian dia kirim makanan ke situ, dan di situ pada saat itu yang berorasi sudah pada selesai. Padahal ini masih panjang. Dimintalah Bung Sylvester ini untuk berorasi pada saat itu. Ketika berorasi, memang dia slip tang. Ini kenyataan yang terjadi. Sehingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan tersebut. Sebetulnya hal itu sudah dibicarakan, diselesaikan secara adat. Kenapa saya katakan secara adat? Beliau ditemani oleh tokoh-tokoh NTT, ya, yaitu Pak Mekeng, Pak Melchias Markus Mekeng, Andi Gani Nenawya, dan ditemani di-arrange oleh Pak Sofyan Wanandi. Ya, di sini saya ada fotonya, ya. Di sini. Ini di Istana Wakil Presiden ketika beliau menghadap. Memang di dalam istana itu tidak boleh bawa foto. Jadi setelah ini dia selesai baru mereka berfoto. Di dalam Istana Wakil Presiden, beliau itu memberikan sarung khas NTT yang menandakan bahwa beliau itu meminta maaf kepada Pak JK bahwasanya dia bersalah untuk itu, dan penghormatan sebagai orang tua, maka beliau memberikan secara adat NTT. Nah, di situ bahwasanya telah terjadi ya namanya permohonan maaf itu. Walaupun permohonan maaf itu tidak menggugurkan yang sudah ingkrah itu, ya, itu suatu keniscayaan. Tapi saya akan meluruskan apakah ada pembicaraan itu. Berdasarkan data ini saya katakan itu ada pembicaraan tersebut. Begitu Bang Hotman. Terus, oke, itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan ya, mohon maaf, kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu. Ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau dibilang bulan Mei ya, kapitnya 2019 itu, ya, kan berdekatan dengan COVID ya, yang dikatakan oleh dari kejaksaan kan mengatakan karena ada proses, ada COVID, sehingga ya itulah saya katakan mungkin ada kealpaan di sisi itu gitu loh. Tapi terjadi 2 minggu ini sudah viral banget juga, belum juga dieksekusi. Pandangan Anda? Yang menurut saya Sylvester itu juga taat hukum, maka dia juga mengajukan PK ya kan, sebetul itu. Nah, PK itu kan mestinya tanggal 20 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilaksanakan, tapi beliau tidak datang karena sakit. Ya, dan ada suratnya itu. Dan dijadwal ulang tanggal 27 Agustus.
Ya, berarti 1 minggu ke depan, Rabu ke depan. Terima kasih. Sekarang kita mau nanya kepada melalui Zoom kepada Bapak Nur Rahman, Komisioner Komisi Kejaksaan RI. Halo Pak. Tapi ada lagi yang lebih seru. Ada lagi yang lebih seru. Kalau di Amerika ada tokoh Rambo namanya Sylvester Stallone, bintang film Hollywood yang sangat viral, tapi dia tidak mungkin mampu menghindari putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Di Indonesia, ya, kalau di Amerika ada Sylvester Stallone, kita ada mengenal namanya Sylvester di Indonesia yang berhasil belum bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah menghukum dia 1 tahun 6 bulan, hampir 6 tahun tidak dieksekusi. Ya, padahal sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawannya adalah JK yang 2 kali sebagai wakil presiden. Siapa ini Sylvester? Kenapa dia begitu hebat? Siapakah yang melindungi dia? Inilah Hot Room menanti Sylvester dieksekusi. Oke, Asmi Saputra, doktor hukum pidana, bisa ceritakan kok bisa kasus Sylvester itu hampir 6 tahun tidak dieksekusi? Apakah itu melanggar dan siapa yang salah? Ya, Bang Hotman, ini menarik. Kasus ini harus kita tilik dari awal dulu, Bang Hotman. Ya. Kalau kita tilik sebenarnya kan kasus ini bermula tanggal 15 Mei 2017. 2017. Nah, jadi ada statement, ada orasi dari Pak Sylvester ini menyatakan bahwa Pak JK, lawannya adalah Pak JK Wapres pada waktu itu, Ya. di mana pada waktu itu adalah dalam nuansa pilihan gubernur tahun 2017. Pada zaman pilihan Anies ya? Pak Anies dan Pak Uno dan Pak Jarod dan Pak Ahok. Oke. Adalah satu statement yang akhirnya mengarah kepada dalam muatan kontestasi itu ada muatan sara dan ada muatan dugaan tuduhan korupsi. Ya. Statement inilah yang akhirnya entah beliau kepleset, entah beliau melakukan dengan sengaja, oleh keluarganya Pak JK melalui lawyernya melaporkan ke Mabes Polri pada waktu itu. Jadi 15 Maret itu terus akhirnya sidang lanjut sampai putusan 20 Mei 2019 kasasi. Jadi Kasasi Mei 2019. Mei 2019. Ya. Jadi rentang prosesnya itu dalam putusan kasasi nomor 287 Kapit 2019 dinyatakan dijatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang masalah Sylvester ini masih belum kelar teman-teman di media sosial dan juga di publik ya, karena atas fitnah dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan kepada Pak JK teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya, semakin hari ya semakin di mana-mana ya, maksudnya masalah ini makin beredar teman-teman ya. Sylvester ini yang sudah ditentukan ya untuk divonis 1 tahun kurang lebih 6 bulan teman-teman, yang dimana ya Sylvester ini menjalankan hukuman teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya. Kenapa? Ya, masalah Sylvester yang sampai saat ini juga masih belum ya reaksi untuk mendatangkan ya kejaksaan teman-teman, yang dimana kemarin kembali untuk dia di PK ya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, dan Sylvester tidak datang teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini ya Bang Hotman ya mau telusuri hal-hal seperti itu ya. Sylvester ini kenapa dia tidak datang teman-teman? Alasannya karena sakit dan lain-lain. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita melihat kenapa Sylvester ini masih belum disentuh juga ya, karena ya Sylvester ini kita tahu bahwa dia ya pelindung dari keluarga Pak Jokowi dan juga Pak Jokowi itu sendiri. Ya, mungkin saja ya, karena Pak Jokowi kita tahu bahwa dia adalah mantan orang besar, orang penguasa di negeri ini. Ya, mungkin saja hal itu bisa terjadi ya untuk
menjadi ya pelindung di belakang si Filister ini, teman-teman. Ya, karena kita tahu hal-hal ini ya sebenarnya Pak Jokowi ya sudah tidak bisa lagi. Karena kenapa? Karena juga dia di negeri ini bukan lagi siapa-siapa lagi, teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, masyarakat Indonesia mengharapkan ya secepatnya si Filister ini dieksekusi dan menjalankan hukuman yang telah ditentukan, dan tidak lagi mengulangi hal-hal yang sudah pernah terjadi, teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen, teman-teman, bahkan ya banyak sekali memberikan tanggapan-tanggapan mengenai si Filister ini, teman-teman, ya seperti ya dikatakan di sini bahwa mantap Bang Hotman Paris ya. Jadi Pak Hotman ya turun tangan untuk masalah si Filister ini, teman-teman. Dikatakan bahwa si Filister kena karma dari Roy Suryo, sekarang dia rasakan ya, makanya punya mulut dijaga, jangan bicara sembarangan, buktinya takut penjara termul-mul. Nah, artinya di situ bahwa kalau memang tidak mau banyak masalah ya jangan bikin masalah sendiri semakin bertambah ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita melihat ya si Filister sejauh ini ya bagaimana kehebatannya, bagaimana dirinya memperlihatkan kepada publik, kepada rakyat bahwa dia paling hebat, tapi ternyata dia kena kembali batunya, teman-teman. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa taat hukum kok kita gelam ngomong, maksudnya di situ adalah relawan kok demi si pembohong, bilang saja termual malah lebih jelas. Nah, artinya di situ bahwa si Filister ini sangat main-main, teman-teman. Kalau kita melihat ya, dia itu sangat main-main ya, dibawa santai-santai saja, teman-teman, masalah ini. Dan ya kita melihat dia sejauh ini juga, teman-teman, ya tidak ada reaksinya untuk ya datang sendiri kejaksaan, dan dia aja pun dipanggil, teman-teman, ya banyak berbagai alasannya ya, sakit dan sebagainya, teman-teman. Ya tentu dalam hal ini, teman-teman, yang membuat kita sangat-sangat geram hal-hal ini yang dilakukan oleh si Filister ini, teman-teman. Dikatakan bahwa hebat benar ya, COVID pun dijadiin alasan untuk tidak menahan pejilat itu. Buktinya waktu COVID membangkan dan Nus pun bisa ditangkap dan dipenjarakan. Ya, jadi teman-teman, ini adalah komentar-komentar masyarakat Indonesia. Normal banyak bohongnya ya, cuma bacot-bacot bila majikannya. Nah, itulah si Filister, teman-teman. Kalau kita melihat ya, dia itu banyak cakapnya, banyak ngomongnya, jadi tahu-taunya kembali lagi kepadanya nanti kata-katanya itu ya. Jadi itulah sangat-sangat membuat kita rakyat Indonesia geram soal ini, dan juga malas ya melihat tingkah-tingkah laku seperti si Filister ini, teman-teman. Jadi kita berharap ya supaya segera ya untuk dieksekusi dan juga menjalankan hukuman yang telah ditentukan kepadanya oleh Filister ini. Silakan memberikan tanggapan teman-teman dan juga komentar Anda ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.